kalau nggak 0 ya 1 ya, bahasa mesin biasanya. Nah, sini ada alfabet Latin, kalau Latin ada A kecil sampai AZ atau capital A sampai Z seperti itu. Kalau di Yunani ada alfa, beta, gamma, ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada merupakan string ya, yaitu string barisan yang disusun oleh simbol-simbol alfabet. Misalkan itu kita tuliskan A1 sampai dengan AN, di mana AI, ya, kita mengganti pengurutan ini ya, itu merupakan elemen dari A, atau A ini adalah alfabet ya, atau A besar. Sebentar. Nah, gini loh, kalau telat yang join ini kasihan. Oke. Nah, nama lain untuk string, nah, biasanya kalimat atau word. Nah, ini dalam terminologi yang ada di VNet ini saja ya, di materi ini. Nah, ini jika A merupakan sebuah alfabet, maka A pangkat N menyatakan himpunan semua string dengan panjang sepanjang N ya, yang dibentuk dari himpunan A. Misalkan seperti ini. Nah, biasanya kalau rangkaian atau semua A itu, misalnya kita menyebutnya aster ya, star ya, atau star lah boleh. A bintang gitu, biasanya star sih, bukan star ya, star. Star. Himpunan semua rangkaian simbol dari himpunan A yang terdiri dari 0 simbol atau string kosong, 1 simbol, 2 simbol, dan seterusnya. Ini aster, biasanya A ke 0, subset dari A1, subset dari A2, dan seterusnya. Misalkan hanya itu bernilai biner ya, 0 sama 1 saja. Maka A0 ini epsilon. Nah, epsilon ini biasanya nilainya mendekati 0 ya. Kalau di limit dia nilainya mendekati 0, tetapi bukan 0. Nilainya sangat kecil sekali. Terus ada A1 misalkan nilainya 01, nah sini A2 ini ya. Misalkan 11, 01, 10, 11 sama saja. Dibolak-balik. Misalkan ini satu yang pertama, ini satu yang kedua, nah ini satu yang kedua, ini satu yang pertama, dibolak-balik ya. Kayak kombinasi gitu ya, dibolak-balik. Dan seterusnya sampai ketemu banyak ini ya. Isinya cuma 0, 0, 0 sama 1 doang. Jadi dibolak-balik saja. Itu misalkan. Nah, di sini ada bahasa atau pada alfabet A adalah himpunan bagian dari aster. Nah, misalkan hanya itu terdiri dari himpunan yang mengandung A dan A, B, dan C ya. Maka berikut ini adalah contoh-contoh bahasa pada alfabet A. Nah, di sini ada L1, isinya adalah triple A, BC, AC, ABC, CAB, seperti itu. Dan L2-nya juga seperti ini, ada ABA, AAA, BAA, seperti itu, dan seterusnya. Nah, ini tujuannya untuk adalah nanti kita akan beranjak ke tata bahasa atau grammar ya, pengaturan grammar yang akan kita gunakan. Nah, ini tujuannya untuk itu. Nah, ini merupakan sebuah aturan yang digunakan untuk membangkitkan atau mengenali kalimat di dalam suatu bahasa. Itu ya, tata bahasa. Nah, ini contoh misalkan dalam bahasa Inggris ya, ada sentence, ada noun phrase, ada verb, seperti itu. Misalkan ini ada adjektifnya ya, dia mengatakan the, ada adjektif ada little boy, nah nanti kita gabungkan jadi satu. Misalkan seperti ini ya, contoh pembangkitan kalimat. Jadi dari satu-satu ada the juga, ada little tadi ya, digabungkan jadi satu. The little boy runs quickly, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh-contohnya. Nah, ini sini ada unsur-unsur tata bahasa. Jadi ada himpunan berhingga dengan terminal ya, berhingga terminal dengan dinotasikan dengan T. Kalau non terminal dinotasikan dengan N. Ini pasti teman-teman juga bingung ya. Coba kita langsung ke contoh. Nah, ini ada tata bahasa G. Nah, itu isinya TNPS. Nah, dengan T itu ada himpunannya ya. Dalam G-nya ini, T-nya ada himpunannya yaitu AB, ada N. Nah, ini kan ada N ya, himpunannya SAB, ada P, di mana S itu ABA, untuk A itu BB, dan seterusnya. Simbol awal adalah S. Nah, misalkan string seperti ini ya, diturunkan sebagai berikut. Misalkan ada S, ini menjadi A kapital, B kapital, dan A, dan seterusnya. Ini ada hitungannya. Nah, nanti kita coba langsung ke hitungannya nanti ya.
Di sini ada kelas tata bahasa dan kelas bahasa. Ini ada kelas tata bahasa reguler atau regular grammar atau tata bahasa yang bertipe 3. Aturan produksinya berbentuk A itu menjadi A kecil ya, capital A menjadi A kecil, untuk capital A bisa menjadi A kecil dan capital B atau A dibalik ya, capital B ke A. Nah, bahasanya dinamakan bahasa regular atau regular language. Mesin yang mengenalinya adalah ini ya namanya finite state automaton automation ya. Ini tipe sepertinya FSE lah seperti ini. Ini contoh sebuah FSE. Nah, nanti kita ada aplikasi online-nya ya untuk menghitung seperti ini. Mereka ini cuma menggunakan 0101 gitu doang. Ini basicnya juga graph ya. Ini ada looping graph dan seterusnya. Nah, terus yang kedua ada bahasa bebas konteks atau konteks free grammar atau tata bahasa tipe 2. Nah, tujuannya kita belajar ini kita bisa kayak Grammarly ya atau istilahnya apa ya, mengkoreksi kata yang salah. Kalau kemarin Pak Trisna buat KB itu ya mungkin dari teman-teman sudah juga ada beberapa mahasiswa yang join di situ ya untuk mengkoreksi bahasa. Mungkin basicnya untuk optimasi mencari kata yang salah itu bisa menggunakan seperti ini. Metodenya yang digunakan ya. Berangkatnya dari sini. Oke, nantilah. Oke, yang ketiga ini ada kelas tata bahasa atau peka konteks atau konteks sensitif atau tata bahasa tipe 1 ya. Aturan sebagai berikut. Oh ya, dia di sini menggunakan apa ini istilahnya ya? Simbol ya. Alfa menjadi beta, panjang beta selalu lebih besar atau sama dengan panjang alfa. Oke. Bahasanya dinamakan bahasa peka konteks atau konteks sensitive language atau CSL. Mesin yang mengenali bahasanya dinamakan linear bounded automation, LBA. Ini tipe 1. Ini ada yang keempat, ada tata bahasa tanpa batasan atau unrestricted grammar. Gitu. Nah, ini ada yang terakhir ya, ada mesin yang mengenali bahasa ini dinamakan mesin Turing ya, atau Turing Machine. Nah, ini nanti kita lebih ke arah kita belajar yang ini saja ya, yang sederhana. Nah, ini contoh mesin Turingnya ya. Jadi dia diurutkan, dia mencari misalkan ada hitungannya. Oh, nanti di mesin Turing. Nah, seperti ini ya. Misalkan dia mencari X1. Jadi misalkan kita tipe gitu ya. Tipe menggunakan I bukan Y. Nah, itu nanti dibenarkan. Seharusnya kan menggunakan Y, bukan menggunakan I. Itu kita menggunakan pembenaran di metode yang mesin Turing ini ya. Ini orang Noam Chomsky. Ini seharusnya kayak Turing ini. Nah, ini. Oke, yang kita akan pelajari nanti adalah di unrestricted grammar ya, atau Turing Machine. Ada yang finite state automation juga. Oke, kita coba. Oh ya, ada penghitungan ini ya. Tadi ya, ini kayak semacam, ini berbeda sih sebenarnya, tetapi hampir sama ya. Visualisasi simulate your DFAS and NFAS dan seterusnya ya. Ini ada tipe-tipenya. Misalkan kita DEF gitu ya. Nah, ini ya. Tadi yang akan kita lihat tadi ya. Ada transition graph-nya, finite state machine-nya nanti akan berubah menjadi bentuk graph seperti ini ya. Nah, ini otomatis ya. Nanti teman-teman tinggal memahami aja bentuk grafnya itu seperti apa. Ini ada, seharusnya ada random string. Ini nggak bisa ya.
Oh, gini doang ya? Next step, oh ini pembuatannya. Sudah. Oh, karena ini A doang ya? A ke A, B-nya ini tidak dilewati ya, karena yang mengandung A cuma, dari 0 ini ke 1, sini 0 ke 3. Iya, mengandung yang keempat, yang kelima kan nggak dilewati ya, kita coba ganti yang stop. Nah, kita coba ketik, nah, D-nya ke 1 sama ke 5, seperti itu. Print all, bisa. Iya. Upsetable string, oh ini yang tidak dapat diambil. Start. Oke. Ya mungkin nanti bisa dibuat mainan ya. Oke, kita coba langsung ke mesin Turing ya. Ini ada mesin Turing, ke bagian satu lah. Mesin Turing ini kita coba berangkat dari sejarah dulu ya. Jadi sejarah mesin Turing ini diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing ini memiliki kemampuan ya untuk memvisualisasikan perilaku komputer ya, secara umum gitu ya, general purpose atau menandakan secara umum lah seperti itu. Dan mesin Turing ini dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif ya, atau apa ya, teman-teman juga pernah penting rekursif biasanya ya, perulangan ya, sebagai partial recursive function, parsial ya. Masih ada yang ingat nggak rekursif itu apa? Oke, ada yang jawab ya. Oke. Pengulangan ya Pak? Pengulangan, oke, looping ya. Di pemrograman kan sudah dapat nggak rekursif? Udah pernah sih Pak. Contohnya apa? Apa ya? For loop, Pak. Oh, loop, oke. For loop. For loop ya, oke. Nah, ini ya, dia bernama Alan Matheson Turing atau Alan yang lebih dikenal dengan Alan Turing ya. Mungkin nanti kalau seharusnya ini ada kripto ya, ada kriptografi. Kalau di informatika biasanya ada sih. Ini ada yang namanya kriptanalis. Nanti apa ya, mengirimkan sebuah kode, nanti kodenya dipecahkan seperti itu. Nanti kita akan coba menggunakan itu saja ya, pemrograman yang sudah jadi secara online. Nah, ini secara mesin Turing ini sama seperti finite state automata dan pushdown automata yang dapat mengenali bahasa formal. Maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Ini nanti coba teman-teman cari ya mesin Turing itu yang seperti apa. Nah, mesinnya sangat kuno sekali ya, kayak mesin ketik. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language yang disebut juga himpunan enumerasi ya, rekursif atau rekursif enumerable set. Oh, ya. Nah, ini ada model mesin Turing. Jadi mesin Turing itu ada beberapa komponen ya. Ada pengendali berhingga atau finite control. Terus ada pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga. Jadi ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank. Nah, ini ya seperti ini. Di model mesin Turing misalkan ini ada A1, A2 sampai dengan AN. Terus di sini ada capital B, B dan seterusnya ya sampai tak berhingga. Di sini ada batasnya ya. Kalau yang ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Nah, ya. Sampai AN, misalkan AN-nya sampai 10 gitu ya. Kalau B-nya sampai dengan tak hingga. Ini finite state control-nya. Nah, terus ini ada perbedaan antara mesin Turing dengan FSE dan PDA. Nah, ini kalau FSE kita masukkan hanya dapat dibaca. Ini perbedaan mesin Turing ya, antara ini sama mesin Turing. Kita masukkan hanya dapat dibaca, kalau kita masukkan dapat dibaca dan ditulis. Oh, kalau mesin Turing.
Kalau yang ini head hanya dapat digerakkan ke kanan, kalau yang mesin touring ke kanan maupun ke kiri. Pita masukan hanya berisi string masukan, ini pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan pada pengaksesannya tidak dibatasi. Mesin touring lebih bagus ya. Nah, ini perilaku mesin touring tergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head atau baca atau tulis dan status dari finite controlnya. Ini dalam setiap gerakannya mesin touring dapat dilakukan salah satu dari aksi berikut ya. Jadi dia dapat berubah status, terus menuliskan simbol pada pita masukan, terus menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Nah, nanti ini contohnya ya. Misalkan ada contoh mesin touring dengan variabel M akan digunakan untuk mengenali bahasa L ya. Nah, di sini dia ada himpunannya ya. Jadi himpunannya itu untuk 0 pangkat N, 1 pangkat N ya. Untuk N-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 1. Nah, misalkan ya ini ya, ada 4 yang sudah ada contohnya, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi cara kerja mesin touring ini untuk mengenali bahasa L yang tadi dinyatakan dengan algoritma berikut. Ini isinya cuma biner ya, 0 dan 1, tapi dia pangkat N. Jadi banyak. Misalkan pangkat 1, dia kan cuma 0 sama 1. Pangkat 2 ya 0-nya 2. Pangkat 1 sama 2 ya 1-nya 2 dan seterusnya. Nah, ini ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Gerakkan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Sebentar ya, ini saya bacakan dulu nanti di selanjutnya ini ada. Nah, seperti ini ya. Nah, terus ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Gerakkan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Geser head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Kembali ke langkah 1. Jadi kita fokus hanya di 5 ini ya, di 5 langkah ini. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Oke, ini ya. Paling kiri dengan simbol X. Misalkan ini ya, string yang masukannya adalah 0, 0, 0, triple 0 sama triple 1 ya. Triple 1. Jadi ini yang paling kiri diganti dengan X, terus satunya diganti dengan Y. Setelah itu berulang lagi dan seterusnya kita balik lagi ke sini. Karena sudah X kita geser lagi, 0-nya kita ganti dengan X. Nah ini ya, sama Y-nya yang kedua kita ganti dengan Y dan seterusnya. Kita cek lagi, oh ini sudah X, berarti geser lagi ke kanan. Oh kita ganti X, sampai selesai ya. Ini kan sudah terisi X, 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 Y, 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 dan BB. Nah, kesimpulannya string dikenali oleh mesin M seperti itu ya. Nah, itu sih cara kerjanya apabila ada string seperti itu ya. Nah, ini, jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari satu, mesin touring M dijumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya string masukan tidak dikenali. Oke, jika pada bergerak ke kiri, M tidak menjumpai 0 lagi, maka M memeriksa apakah mesin masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Seperti itu ya. Nah, jika sebuah string diterima dikenali, maka mesin touring berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti atau looping ya. Ya, yang namanya rekursif yang tadi ya. Jadi misalkan menggunakan for pada looping ya. Misalkan ini for ini dicek lagi. Terus kita gerak ke sini, oh ternyata belum, dikasih Y. Oh ternyata kita cek lagi coba dari awal, looping lagi ya, rekursif ya. Terus di sini balik lagi ke diisi lagi ke X dan seterusnya. Nah, dari penjelasan di atas terlihat ada 4 modus kerja ya, atau metode kerja yang berbeda dari mesin touring. Nah, misalkan ada status A, ada B, ada C, dan D. Ya. Misalkan dia bergerak ya, misalkan jumpa 0 menunjukkan simbol 0, dan cari 1, mencari simbol 1 ke arah kanan, sama yang tadi ya. Cari X, mencari simbol X ke arah kiri. Kalau 1 kita ke kanan, kalau mencari 0 kan dari ke kiri dulu ya. Ada yang namanya sisa, memeriksa simbol yang tersisa pada pita masukan. Yang tadi itu loh, triple 0 sama triple 1. Nah, misalkan seperti ini. Ini sama saja sih cara kerjanya. Misalkan menjumpai 0, status B, tulis X sebelah kanan, itu status D sebelah kanan, seperti itu. Kita paling memudahnya adalah membaca dengan ini saja.
sebenarnya ini cara lain sih untuk mencari seperti itu. Nah, di sini ada namanya definisi formal mesin Turing. Nah, sebuah mesin Turing tadi ya kita dinotasikan dengan M, dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. Nah, dia ada yang namanya Q, ini apa ya? Sum ya, atau penjumlahan atau sigma. Terus ini ada pi gamma ya, atau gamma. Biasanya kan gamma radiator untuk gamma. Gamma biasanya seperti Y gitu ya. Ini gamma yang besar, di sini ada delta, ada Q0, ada B sama F. Nah, ini ada penjelasannya. Q itu merupakan himpunan berhingga dengan status berhingga status ya. Ada A, B, C, atau Q0, Q1, Q2, dan seterusnya. Lebih enak ya kita menggunakan yang ini saja, Q0 sampai tak hingga. Nah, ini ada gamma, big gamma, himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di beta. Terus ada beta yang merupakan elemen dari gamma ya, melambangkan simbol blank atau kosong. Nah, sigma ini merupakan himpunan simbol-simbol atau subset dari gamma termasuk di dalamnya B. Ada delta, fungsi pergerakan yang memetakan Q times atau kalikan dengan gamma, yaitu sama saja ya. Dikalikan dengan gamma yang merupakan himpunan dari L, R star ya, atau star. Dan Q0 itu merupakan himpunan dari merupakan elemen dari Q atau status awalnya ya, atau initial condition. Nah, ini ada F, subset atau himpunan bagian dari Q atau himpunan status akhir. Oke, ini ada contohnya enggak ya? Nah, ini ya. Dengan menggunakan notasi formal tersebut, maka mesin Turing mengenal bahasa sama kayak tadi ya. Ini contohnya L sama dengan himpunan dari 0 pangkat N, 1 pangkat N, di mana N lebih besar dari sama dengan 1. Nah, dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, yang di dalamnya, ini misalkan tadi menggunakan Q juga boleh Q1, Q1, dan seterusnya. Ini ada gamanya. Di gamma apa ya? Himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di beta. Ini sudah ditentukan ya. Dalamnya ada 0, 1, X, Y, sama B atau blank ya. Nah, ini penjumlahan sigmanya atau ini himpunan simbol-simbol ya, subset dari ini ada 0, ada 1, dan B. Ini ya, QA-nya adalah sama dengan A, kan ini tadi ya, status awalnya adalah A, status akhirnya adalah yang F ini apa? Nah, himpunan status akhir ya, adalah E, himpunan dari ini ya, dari Q. Oke, kita coba pahami yang di gamma ini dulu ya. Gamma itu himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di beta. Oke. Nah, terus subset yang sigma ini, yang sigma ini himpunan simbol-simbol subset dari gamma ya, termasuk di dalamnya B. Oke. Nah, ini ada delta, nah itu tadi delta. Oke. Delta fungsi pergerakan yang memetakan perkalian ini ya. Q kali gamma dan seterusnya yang memetakan Q kali gamma kalikan dengan L dan R. Ini ya. Oke, ini bisa dipahami. Oke, ada deskripsi sesaat. Sini ada keadaan sebuah mesin Turing setiap saat dicirikan oleh 3 hal. Misalkan status sekarang, atau Q, atau simbol yang sedang diterima atau dibaca. Nah, posisi head, atau nomor sel yang sedang dibaca pada beta. Misalkan ini ya. Ada alpha 1 sama alpha 2 ini ya. Itu posisi sekarangnya ini. Status sekarang ada di E ya. Itu posisi awal. Nah ini ya, jika E1 itu sama dengan A kalikan beta ini ya. Maka konfigurasi sesaat mesin Turing pada gambar di atas dapat dinyatakan secara tekstual oleh deskripsi sesaat, yaitu instantaneous description. Alpha 1 Q, alpha 2. Ini ya, dia diganti dengan Q, alfanya. Yang artinya mesin sedang berada pada status Q dan alpha 1, alpha 2 adalah string yang tertera pada beta. Mesin sedang membaca simbol paling kiri dari alpha 2. Kan seperti ini contoh pergerakan
ke kiri oleh delta P X I sama dengan Q Y L seperti ini. Bentuk apa ya ini ya? Polinomial ya. Jadi X1, X2 itu sampai dengan XI dikurangi 1 PXI X-nya bertambah ya ke kanan dan seterusnya. Nah, ini ada sebuah string atau kalimat diterima oleh mesin Turing M, yaitu di mana tetap sama ya isinya. Jika mesin tersebut mencapai status akhir, dengan kata lain suatu kalimat W diterima oleh M jika terdapat rangkaian deskripsi atau sesaat. Deskripsi sesaat ya. QW ini ya, wah ini saya kurang tahu apa ini artinya. Oh, ini sebentar. Ini artinya Q0W deskripsi sesaat atau menunjukkan deskripsi sesaat ya. Di ada alfa 1, P dan alfa 2. Ini yang dalam hal ini yang merupakan P merupakan elemen dari F ya. Dan A1, A2 itu merupakan dari gamma. Ini ya ada nanti ini buat latihan nggak ya? Baca dulu lah. Kita langsung ke mesin Turingnya. Sama saja ini. Misalkan W adalah kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa G, NTSP. Nah ini ya. Mesin Turing M yang menerima W bekerja dengan cara mensimulasikan proses penurunan W dari simbol awal S oleh tata bahasa G. Nah, input awal yang dibaca oleh M adalah W stack ya. S stack atau pagar ya. M menerapkan aturan produksi yang ada di P dengan mengubah string yang terletak di antara pagar ini atau stack sehingga pada kita masukkan suatu saat diperoleh W hashtag seperti itu. Kita coba ke contoh. Misalkan tata bahasa G memiliki aturan produksi sebagai berikut. Misalkan ada S ya, itu A capital, C capital, A kecil, dan B capital. Oke. Nah, misalkan ini ada, waduh ada langsung contoh ya. Oke, kita coba ke yang kedua. Sebentar. Oke. Jadi coba kita lanjut ke yang ini ya, peranan mesin Turing. Jadi ada bahasa yang diterima oleh mesin Turing dinamakan recursively enumerable. Atau enumerable ini menunjukkan sifat bahwa anggota-anggotanya itu terenumerasi oleh sebuah mesin Turing. Pengertian rekursif sama dengan recursion ya pada programming atau looping ya. Nah, kelas dari bahasa RE atau ini ya sangat luas dan mencakup bahasa yang tidak dapat ditentukan keanggotaannya. Nah, ini jika L adalah bahasa rekursif atau RE ya, maka bila string di dalam L dikenali oleh M, maka M akan berhenti. Nah, sebaliknya, bila string bukan anggota L, maka mesin Turing gagal mengenali, mesin Turing tidak akan berhenti, dan seterusnya. Salah satu contoh kelas RE adalah himpunan rekursif yang di dalamnya yang di dalam hal ini semua string yang menjadi anggotanya akan dikenali sekurang-kurangnya satu mesin Turing. Ya. Oke, kita coba langsung ini ya. Mesin Turing penyalin simbol. Oke, nah, ini mesin bekerja dari status awal Q1 dengan head pada posisi simbol P. Nah, ini algoritma penyalinan simbol adalah sebagai berikut. Ini diganti ya. Kita coba baca satu-satu algoritmanya.
Jadi ada simbol yang akan disalin ditandai dengan simbol khusus. Gerakkan head ke kanan hingga dijumpai posisi penyalinan yang tepat. Nah, tuliskan simbol yang disalin pada posisi tersebut. Gerakkan head ke kiri sampai dijumpai simbol khusus di atas. Nah, ganti simbol khusus dengan simbol semula. Oke, kita coba buat ini. Oke, ini ya fungsi pergerakan mesin Turing. Ada delta Q1 atau ini A, B, C dan seterusnya juga boleh. Sini ada simbol khususnya atau P itu sama dengan Q2 PR dan seterusnya. Nah, ini tandai 0. Kita misalkan di sini kita tandai dengan 0, berarti di sini tetap jalan ya Q3 dan di sini alfa dan di sini R sebelah kanannya ini. Oke. Terus delta di sini ada Q3, di sini ada star. Nah, ini ya lengkap ke kanan simbol-simbol selain M. Kita cari satu persatu. Kita coba carikan. Oke, di sini ada contohnya ini ya. Misalkan ada binary, kayak ini ya. Rejected. Kita coba fast. Oke, ini ada contoh-contohnya, ini mungkin yang lebih expert ya. Ada tipe-tipenya ada binary numbers, divisible by 3, terus ada binary palindrome, ada decimal itu binary, ada even number of zero, ada duplicate dan seterusnya. Coba misalnya ya, rejected one. Ini saja. Kita bisa mencoba simulasinya di sini juga boleh. Kita coba Anton Morford. Oh, ini ada yang menarik. Current state saat ini misalkan, ini bisa nggak dilakukan? Full of speed, hard shape. Sorry. Oh, ini sama saja sih. Sepertinya lebih how the neural for state one in symbol. Oke, sepertinya kita coba yang lain, ada turingmachine.io. Oke.
Ini ya, ada binary, ada repeat, coba repeat 1 and 0. Nah, udah kayak gini dong ya, sampai dengan tak ingat. Reset. Oke, kita coba yang multiply. Nah, 1. Oke. Oke, jadi seperti itu ya konsep untuk memvisualisasikan seperti ini. Jadi nanti juga divisualisasikan. Ini ada mesin Turing penghitung fungsi bilangan bulat. Ini ada integer yang seperti tadi itu ya. Sebagai contoh, misalnya ada 375 ya. Sebentar. Ini ya. Misalkan ada mesin Turing untuk menghitung suatu fungsi n, di mana fungsinya itu bernilai n plus 1. Ini ya, pada garis awal di dalam peta terdapat rangkaian simbol dalam bentuk 0 pangkat n. Nah, untuk menambahkan fungsi dengan 1, maka gerakan yang harus dilakukan adalah menambahkan satu simbol 0 pada sel paling kanan, sehingga pada peta terdapat rangkaian simbol dalam bentuk bentuk 0n plus 1 atau plus 1. Jadi algoritmanya adalah sebagai berikut. Nah, sama tadi ya, geser head sampai ke kanan sampai dijumpai dengan B atau blank ya, atau kosong, ganti simbol B dengan 0, dan seterusnya. Ya, geser ke kanan, gantilah. Pergerakan tadi istilahnya dalam apa tadi ya ini ya. Dalam ini node ya, anggap aja ini node start. Di sini ada apa namanya? Sisinya, dia akan berulang terus, akan mencari satu persatu. Sorry. Jadi dia akan membentuk seperti ini ya. Oke, 0, dia kembali ke 0, ke R, geser ke kanan lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Sampai ke 0. Sehingga notasi perangkat mesin Turing penambah 1 adalah, misalkan ini ya, Q0, Q1, himpunan Q0, Q1 ini ya, Q0, Q1, dan 0 ada 1, 0, 1, dan blank. Penulisannya tetap sama saja sih. Seperti yang tadi ya, misalkan ini, yang ini F, terus yang ini tadi apa ya, ada delta. Oke. Nah, ini ada fungsi komposisi ya. Jadi suatu fungsi dimasukkan atau dikalikan ke dalam suatu fungsi. Ini yang lebih kompleks juga ya. Oke. Jadi mesin Turing ini nanti bisa digunakan, nanti teman-teman silakan dieksplor di sini ya. Bahkan ada binary, ini di run. Ini ada plus ya. Misalkan ada 0, ada 1, X, yang ke R ke right ya, berarti ke kanan. Back lagi. Ini untuk pembuatan sandi atau kode ya. Ya dipecahkan.
Kita coba yang ini ya, binary tadi ya. Nah ini kan tadi ada inputannya itu 1, 0 yang string tadi ya. Ada 1, 0, 1, 1. Kita coba. Oke, seperti ini sampai dia menjadi 1, 1, 0, 0. Oke. Nah, untuk kedepannya untuk pengembangan mesin Turing ini bisa seperti apa nih? Nanti konsepnya kalau teman-teman masuk kriptografi itu ada yang namanya kriptoanalisis ya, atau cara untuk mengubah kode-kode itu ini lebih modern ya daripada apa namanya mesin Turing kalau dicek satu-satu ya. Dia ini ada yang namanya decoder sama encoder lah. Decoder itu merubah string ini, misalkan matematika discrete atau kelas A, misalkan gitu ya. Kita coba ini atas all possible shift. Nah ini ya kode-kode yang akan muncul nanti akan berubah seperti ini ya. Misalkan ini bisa di copy. Oh jangan pakai ini, pakai knowing the shift tree ini. Yang lebih simpel. Nah nanti dia akan berubah menjadi kode yang seperti ini. Karena main variabel ya bukan string. Jadi kode ini adalah berupa kode hasil dari decode ya. Dari hasil decode ini nanti akan kita coba encode, kita kembalikan. Jadi kita sudah istilahnya apa ini ya? Kita buat kayak sandinya gitu ya. Jadi kita coba kembalikan. Nah, kita kembalikan menjadi seperti ini ya. Kita encode lagi matematika discrete kelas A. Dan itu pun bekerja seperti yang misalkan kita WhatsApp gitu ya. Sebenarnya di back end atau di background processing-nya seperti itu. Jadi disembunyikan, maksudnya diganti menjadi kode terus nanti dienkripsi, kodenya keluar seperti itu. Itu sih bagaimana cara prosesnya atau manfaat dari pertemuan kali ini ya. Di lain sisi juga misalkan kita untuk memparafrase suatu kalimat, kita bisa menggunakan metode yang itu. Jadi kita cek satu-satu, kita simpan datanya apakah dicocokkan atau benar atau tidak. Itu bisa menggunakan machine learning seperti itu. Kita menyimpan datanya berupa menjadi database. Dari database itu nanti kita cek. Misalkan matematikanya tipe gini ya. Kita matematika gini ya. Nanti akan yang kalau finite automata gitu bisa apa lah istilahnya memparafrase. Tapi kita harus memiliki nama yang benar. Misalkan matematika gini. Kita harus memiliki nama yang benar itu apa. Dan ada dataset yang misalkan ada 10 dataset ya. Atau 10 nama gitu ya, 10 data. Misalkan MTK itu salah atau tidak. Misalkan kayak gini ya, matematika ini benar atau tidak. Jadi kita biar mesinnya belajar sendiri. Mungkin yang konsep di CFD kemarin juga seperti itu. Misalkan apa ini ya? Misalkan ini ya nomor telepon ya. Dia akan dirubah. Oh nggak bisa. Invalid ciphertext. Oh no result. Oh, dia kalau di sini kalau untuk integer kayak gini ya, bukan string ya. Dia mungkin ini kebaca string. Oh, ini dia no result.
dia akan berubah seperti ini. Aneh ini ya. Seperti itulah, ini nanti bisa dicoba-coba. Mungkin penerapannya di situ. Kalau, nanti pengembangannya dari mesin Turing dan sebagainya. Mungkin ada yang menarik juga sih. Mungkin ini buat itu ya, eee, apa ini ya, namanya mesin Enigma ya. Nah ini ada mungkin diambil dari salah satu apa ya, kayak historinya gitu ya. Ini ada The Imitation Game, kalau teman-teman dulu pernah lihat. Nah itu menjelaskan tentang ini ya, berdasarkan kisah hidup, nyata seorang cryptanalysis legendaris Alan Turing. Salah satu ahli matematika di dunia dan di Enigma, seperti itu. Mungkin bisa melihat kalau lebih tertarik ya untuk melihat film ya, ini hampir 2 jam. Ini juga bisa. Mungkin itu dulu sih. Mungkin ada pertanyaan? Oh sebentar, saya coba. Finite Automata di situ sih, untuk aplikasinya. Oke. Di mana ya? Belajar teori itu susah, kalau nanti diimplementasi pasti nanti, muaranya juga ke teori lagi. Oh iya, sebentar. Apakah ada pertanyaan dulu? Kalau enggak saya yang tanya kalau gitu. Papernya sudah sampai mana? Coba saya share aja. Eee, ya silakan. Masih kurang. Wah oke, ini menarik ini. Kalau kurang memahami konsepnya silahkan dikerjakan soal yang ke mmm, bentar saya share. Sebelumnya, VNet ini sudah dibaca atau belum ya materinya ya? Itu belum kan? Oke. Nah coba dikerjakan yang ini.
Nanti menggunakan contoh yang oke ya, kerjakan yang ini ya? Oke. Sambil menunggu. Ini kan sudah punya satu-satu ya, silakan dikerjakan. Ini sambil ditunggu ya.